Shalom. Malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya dan mengikuti lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Legijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itu selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia buat saya boleh menyampaikan pesan Tuhan. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal akan pribadinya, dan semakin hari kita boleh semakin hidup kudus, untuk kita boleh semakin hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-192. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan dengan tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-32. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp DSU. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang arti kehadiran Tuhan bagiannya ke-192. Nah Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, secara pasti saya mau katakan bahwa Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bukan karena terpaksa, betul? Tapi karena Bapak Ibu butuh firman. Amin. Firman itulah yang Bapak Ibu perlukan. Amin. Karena sepatah kata yang Tuhan katakan, itu dapat mengubah hidup Bapak Ibu. Itu yang menjadikan Bapak Ibu memiliki persepsi yang benar. Itu yang menjadikan Bapak Ibu memiliki pandangan yang benar. Sehingga hidup Bapak Ibu dari hari ke hari mengalami pembaharuan. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, kata-kata itu adalah perkataan-perkataan Kristus. Dan ketika roh Bapak Ibu bisa menangkapnya, maka damai sejahtera Tuhan, sukacita itu akan menguasai seluruh atmosfer batin Bapak Ibu. Dan ketika perkataan-perkataan Kristus itu menguasai batin Bapak Ibu, maka kerajaannya itu hadir dan menguasai. Dan ketika kerajaannya menguasai seluruh atmosfer batin Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pasti berkata, tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna.
Bapak Ibu, saya yakin ada banyak hal-hal yang dapat Bapak Ibu lepaskan. Ada banyak tekanan-tekanan yang dapat Bapak Ibu lepaskan. Tekanan karena tanggung jawab, tekanan karena keadaan-keadaan sesaat, akan hal-hal yang kita ingini. Dan itu hukumnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah hukum perjanjian baru. Ketika Yesus datang, dan kemudian Yesus katakan, engkau tidak lagi datang kepada Bapa dengan aturan-aturan agamawi. Engkau tidak lagi datang kepada Bapa dengan ketaatan-ketaatan hukum. Tetapi engkau datang kepada Bapa lewat satu perjanjian, yaitu apa? Kamu adalah sahabat. Kristus datang supaya Bapak Ibu saudara saya hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya terhubung kembali. Dan terhubung itu bukan karena ketaatan. Bukan karena aturan agamawi yang sudah kita kerjakan. Karena Allah tidak dapat dijangkau dengan semua kesiapan, dengan semua dimensi kesempurnaan dari sisi perspektif manusia. Tetapi Allah sendiri yang secara jasmaninya dalam kepenuhannya itu ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus itu adalah gambaran Allah sendiri. Dia itu adalah cahaya Allah, yaitu gambaran Allah. Artinya Bapa yang adalah roh itu Bapak Ibu bisa lihat dan nikmati di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, dia datang bukan saja berakhir dengan penebusan dosa Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu saya ulangi, dia datang, Kristus datang bukan untuk tujuan akhir menebus Bapak Ibu saudara saya, atau hanya untuk menghapus dosa Bapak Ibu saudara saya. Dia datang untuk menghapus seluruh dosa dunia. Dia datang untuk menebus orang yang mau percaya kepadanya. Tapi itu bukan akhir. Karena sesungguhnya dia datang untuk menebus orang yang mau percaya kepadanya. Karena sesungguhnya dia datang supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Supaya persekutuan yang intim dengan Bapa itu terjalin kembali. Sehingga Allah Yahweh Elohim itu sebutan Bapa Bapak Ibu. Sehingga Allah Yahweh Elohim itu kemudian bisa berkata, aku adalah Allahnya dan mereka adalah umat. Jadi ada satu hubungan yang sangat dalam. Ada satu persekutuan yang sangat dekat. Sehingga Bapak Ibu saudara saya dapat memanggil Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu, itu kebenaran. Itulah perjanjian baru yang Kristus bawa ke dunia ini. Dia menjadi imam besar agung. Dia menjadi imam pengantara perjanjian baru. Dia yang datang kepada Bapa dan Bapak Ibu, saudara dan saya, tersembunyi di dalam Kristus. Bapak hanya melihat Kristus ketika Bapak melihat Bapak Ibu saudara dan saya. Amin. Tapi Bapak Ibu, keadaan seperti ini itu seringkali tidak kita rasakan. Dan itu tidak serta-merta terjadi, bukan? Dan itu yang Rasul Paulus kemudian mencurahkan isi hatinya. Dan itu yang kemudian Rasul Paulus tuliskan dan katakan. Dan menyampaikannya kepada Bapak Ibu saudara saya. Melalui tulisan-tulisannya. Terutama di dalam surat Roma pasal 7 dan surat Roma pasal 8. Dan itu semua mengenai hidup. Bapak Ibu, di dalam renungan 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan mengenai apa Bapak Ibu. Ada yang masih ingat? Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Bapak Ibu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenungkan
kembali ayat ini, dikatakan apa? Aku datang supaya kamu apa? Supaya kamu memiliki hidup. Dan apa Bapak Ibu? Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan perkataan Kristus ini? Apa yang Bapak Ibu bayangkan dengan perkataan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Dan kita sering dengar dan baca ayat ini, bukan? Apa yang Bapak Ibu bayangkan dan perkataan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, kita sering mendengar ayat ini. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, ayat ini sering ditampilkan Bapak Ibu. Maksudnya sering di-highlight ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya lawannya itu adalah yang di atasnya, yaitu ayat 10a. Mari Bapak Ibu kita membacanya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a. Firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hubungkan ayat ini dengan surat Roma pasal 7 ayat 8 dan surat Roma pasal 7 ayat 11, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 8 dan surat Roma pasal 7 ayat 11. Ya, surat Roma pasal 7 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan membacanya di dalam surat Roma pasal 7 ayat 11. Ya, surat Roma pasal 7 ayat 11 mengatakan, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat 11-nya, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi Bapak Ibu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Dan dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Mari Bapak Ibu kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a tadi. Ayat yang sudah kita baca tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Oke Bapak Ibu kita lanjut dulu ya. Sekarang kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Silakan admin, ya tolong ditampilkan ayatnya. Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan mengatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud hidup di sini? Kalau Bapak Ibu beranggapan hidup di situ adalah berkaitan dengan hidup jasmania, tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini, bukan? Karena manusia juga dapat mengendalikan hidup jasmanianya. Apa buktinya Pak? Buktinya mereka memiliki kecukupan dalam fasilitas jasmanianya. Bahkan ada orang yang tidak percaya kepada Yesus pun. Ada orang yang tidak mengenal Yesus pun. Mereka mapan. Dan hidupnya lebih dari cukup secara fasilitas. Secara fisik, secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang bukan untuk hidup yang seperti itu. Bukan hidup yang seperti itu yang dimaksudkan. Karena kalau untuk hidup yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak perlu datang. Betul? Karena tanpa Tuhan Yesus, orang juga memiliki dan dapat mampu untuk menggapainya. Dan dapat menikmati fasilitas kehidupan seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini yang pertama. Karena kata hidup di situ artinya zoe. Bukan kehidupan yang sifatnya fisik atau jasmaninya. Nah, zoe ini juga bukan hidup yang dimaksudkan adalah nanti. Nanti ketika Tuhan Yesus datang,
Makanya ada orang yang berasumsi, nanti kalau saya mati, sekalipun saya mati, itu akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang berkelanjutan. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Itu yang namanya hidup kekal. Tetapi kita tidak berhenti di dalam kematian secara fisik di dunia ini. Dan nanti dibangkitkan. Dan ada beberapa orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Nah, itu semua adalah pemahaman yang terbatas. Dan sangat terbatas. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki hubungan. Bapak Ibu, saya ulang lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki hidup atau zoe sejak dari bumi ini, sejak dia hidup di bumi itu, ya kemudian tiba-tiba nanti di masa akhir zaman, kemudian tiba-tiba dibangkitkan. Dan itu tidak mungkin juga Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kan orang yang dibangkitkan di akhir zaman itu siapa? Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini pertanyaan agak susah ya. Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman itu Bapak Ibu? Semua orang. Ya, semua orang. Semua orang itu dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi bedanya apa? Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya adalah mereka dibangkitkan pada waktu yang berbeda. Ya, pada waktu yang berbeda. Nah, perbedaan waktu dibangkitkannya ini itu terkait dengan siapa mereka. Ada yang bilang orang yang percaya, ada yang bilang orang yang memiliki hubungan dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Bapak Ibu, apa definisi orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa? Itu adalah orang yang tertuju dalam surat Al-Fatihah 8:14-16. Yaitu semua orang yang dipimpin roh Allah dan yang tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi yang telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak. Jadi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Bapa itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Adalah yang orang oleh Roh Kudus bersama-sama bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Di mana mereka oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan itu artinya mereka memiliki hubungan. Nah, orang ini itu dibangkitkan pada Yesus datang untuk kedua kali. Ya, mereka lah yang dibangkitkan pada saat Yesus datang. Pada saat Yesus datang, mereka dibangkitkan dan kemudian apa Bapak Ibu? Berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Dan mereka inilah yang kemudian masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi hidup yang dimaksud di sini adalah untuk orang yang memiliki hubungan ini. Dan ini adalah hidup yang benar-benar berharga tinggi. Dan itu adalah hidup yang mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Dan itu yang dicatat di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 14b. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itulah hidup yang benar-benar berharga tinggi. Dan Bapak Ibu harus mengejar kekudusan itu. Supaya hidup Bapak Ibu mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah hidup yang bernilai tinggi. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini hidup yang bernilai tinggi Bapak Ibu. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya mulia. Itulah orang yang apa Bapak Ibu? Itulah yang mengalami pembaharuan rohnya. Sampai rohnya itu mulia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan bagian ini tuh rohnya menjadi apa Bapak Ibu? Ini tuh rohnya menjadi mulia. Ya, menjadi mulia.
Pujian tadi katakan, Tuhan menciptakan manusia berharga karena dia taruh sesuatu yang berharga, yaitu kemuliaan. Jadi bahwa rohnya itu menjadi mulia, dan mereka itu mendapat apa Bapak Ibu? Mereka itu yang mendapat bagian di dalam kekudusan Bapa. Mereka itu yang mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar orang berkata, hamba Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya hamba Tuhan itu telah mengalami pembaharuan roh. Rohnya itu sudah mengalami pembaharuan sehingga dia mendapat kemuliaan. Bapak Ibu, di kesempatan lain nanti kita akan bahas tentang kemuliaan ini. Khusus satu sesi mengenai kemuliaan. Transformasi dari kemuliaan. Dari kehilangan kemuliaan sampai kembali memiliki kemuliaan. Atau penuh dengan kemuliaan. Dan itu rohnya Bapak Ibu. Roh manusia itu kembali menjadi mulia. Nah, ini yang disebut mendapat bagian di dalam kekudusan, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka itu yang dibangkitkan dan yang tidak mati. Mereka lah yang diubah dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Jadi mereka lah yang dibangkitkan pertama kali, yang diubah dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Nah, mereka lah yang memiliki hidup itu. Tapi Bapak Ibu lihat, siapa mereka itu? Itu adalah orang yang apa Bapak Ibu? Itu adalah orang yang memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa. Itu adalah orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan rohnya bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka itu harus melalui apa Bapak Ibu? Dan mereka itu melalui satu proses, yaitu proses pembaharuan, sampai berhak disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ini itu tidak instan Bapak Ibu. Betul? Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulailah. Atau mari kita mulai saat ini. Mulailah malam hari ini. Mulai sekarang ini. Ketika Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ketika Bapak Ibu sampai pada tujuan akhir, yaitu memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa, yang telah hilang di Taman Eden karena dosa yang diperbuat Adam, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu akhirnya kembali ditemukan. Itulah yang dimaksud Bapak Ibu mempunyai hidup. Jadi hubungan yang intim dengan Bapa itu, sehingga Bapak Ibu kembali memiliki kemuliaan itu, harus bagaimana Bapak Ibu? Atau caranya bagaimana? Atau dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara Roh Kudus itu menjadi jaminan. Dengan cara Roh Kudus sebagai jaminan. Dan Roh Kudus menggiring roh manusia itu. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai terbiasa berperilaku seperti yang Roh Kudus kehendaki. Dan itu di dalam prosesnya mengalami satu didikan. Mengalami yang namanya hajaran. Tetapi di dalam didikan ini, di dalam hajaran ini, kemudian ada kemenangan dan kemenangan. Bapak Ibu, di dalam didikan dan ajaran itu Bapak Ibu akan semakin diperlengkapi. Dan Bapak Ibu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu akan diperlengkapi sampai benar-benar stoikio. Pneuma kai stoik komen. Dan menjadi seirama dengan Roh Kudus. Dan saat Bapak Ibu sampai pada tahap itu, itu yang dimaksud menjadi tawanan Tuhan. Seperti Rasul Paulus pernah berkata di dalam surat Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat
Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi sekarang sebagai apa? Sebagai tawanan roh. Dikatakan, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Rasul Paulus berkata bahwa dia sudah menjadi tawanan roh. Rasul Paulus berkata, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Rasul Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Rasul Paulus pergi juga ke Yerusalem karena dia sudah menjadi tawanan roh. Itulah satu keadaan di mana Rasul Paulus sudah seirama dengan Roh Kudus, dan dia tidak mengikuti keinginannya sendiri. Dia tidak mengikuti kemauannya sendiri. Dia benar-benar tidak mengikuti dan tidak hidup dengan keinginannya dan kemauannya. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara, Rasul Paulus kemudian peka dan menangkap pesan itu. Kemudian dia bergerak sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Itu yang namanya seirama dengan Roh. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, itu artinya aku datang supaya kamu memiliki kembali hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan itu adalah ada kaitannya dengan kemenangan-kemenangan. Bapak Ibu, masih ingat ada 7 kata-kata kemenangan di dalam kitab Wahyu? Ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai kekayaan. Kekayaan dari apa Bapak Ibu? Dari kemenangan-kemenangan itu. Itulah yang disebut hubungan yang berkelimpahan. Hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa di dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berlomba-lomba di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam mendapatkan bagian di dalam kekudusan Allah. Berlomba-lomba di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam mendapatkan hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu, jadi yang pertama itu, Kristus datang supaya Bapak Ibu mempunyai hidup. Mempunyai hidup itu artinya mempunyai kembali hubungan. Dan itu menjadi berita utama. Itu menjadi pesan utama. Bahwa hubungan yang terputus itu, yaitu sejak Eden, harus kembali terjalin. Dan itu tidak bisa melalui ritual agamawi. Tidak bisa melalui ketaatan kepada hukum. Tapi harus melalui satu korban. Dan itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi korban. Dan kemudian dengan korban itu, kita dengan penuh keberanian memasuki tahta kasih karunia Allah. Amin. Caranya bagaimana Pak? Caranya dia datang sebagai hidup. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 1 ayat keempat. Firman Tuhan mengatakan, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang memberi kita hidup. Supaya kita mempunyai hidup. Dan kita kembali memiliki hubungan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kisah pemimpin muda yang kaya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16-26. Sering diungkapkan bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kebanyakan orang memilih persepsi kepada menjual segala harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sesungguhnya poin yang paling penting dalam kisah ini adalah maka engkau akan memiliki harta di surga. Jadi bagaimana seseorang dapat mengikuti Yesus? Kepada pemimpin muda itu Yesus berkata, engkau harus sempurna. Nah Bapak Ibu, kesempurnaan itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kesempurnaan itu kaitannya dengan kemuliaan.
Jadi mengikuti Yesus itu harus sampai pada kesempurnaan, supaya kita dapat mengambil bagian di dalam kemuliaan. Dan Bapak Ibu tahu tidak apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani tentang kesempurnaan? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Surat Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan ke-9. Firman Tuhan mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita bisa membayangkan bagaimana Yesus memberi teladan kepada kita. Dikatakan apa Bapak Ibu? Dan Kristus harus taat. Kepada apa Bapak Ibu? Kepada apa yang harus dideritanya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencapai kesempurnaannya. Dan di dalam itulah Yesus mendapatkan apa Bapak Ibu? Kemuliaan. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, kata-kata inilah yang harus Bapak Ibu teladani untuk mencapai kesempurnaan. Dan itulah kemuliaan itu. Nah Bapak Ibu, itulah proses, itulah cara, itulah dimensi untuk apa Bapak Ibu? Untuk kembali memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Inilah yang Yesus katakan kepada pemimpin muda yang kaya itu. Engkau harus memiliki harta di surga. Artinya engkau harus lepas dari apa yang engkau miliki. Artinya engkau harus lepas dari apapun. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Lukas pasal 14 ayat 33. Ya, Lukas pasal 14 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Tuhan mengatakan dengan jelas apa Bapak Ibu? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi apa Bapak Ibu? Tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kisah pemimpin muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius tadi. Dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau harus menjual segala milikmu. Kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, maka engkau akan mendapat harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setelah itu Yesus berkata, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu engkau bisa menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu, di antara melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, itu ada sesuatu di tengah-tengahnya. Dan ini mengenai hubungan Bapak Ibu. Engkau harus punya harta di surga. Engkau harus mengarahkan hatimu ke kerajaan surga. Ini yang membuat perbedaan Bapak Ibu. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 4:21 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Ya, Injil Yohanes pasal 4 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini
Di gunung ini, itu di mana Bapak Ibu? Di Gunung Gerizim. Dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, kepada perempuan Samaria Tuhan berkata, engkau tidak akan lagi menghampiri Bapa di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata apa Bapak Ibu? In the spirit. Di dalam roh. Di dalam rohmu. Di dalam batinmu. Dan apa Bapak Ibu? Dan di dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di dalam Kristus yang menjadi pemrakarsa dari semua ini, yang menjadi etios, yang menjadi pokok, dan yang menjadi penggerak dari semua, yang menjadi sumber, yang menjadi penggerak, yang menjadi pokok dari semua. Jadi hanya di dalam roh dan di dalam Kristus yang adalah penggerak dari semua itu. Dan Yesus itu menjadi korban yang sempurna. Sempurna artinya apa Bapak? Sempurna artinya telah mencapai kemuliaan. Tetapi itu harus melewati apa Bapak Ibu? Harus melewati yang namanya ketaatan kepada penderitaan untuk mencapainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hidup. Hidup bagi orang-orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Dan mereka lah yang pertama kali dibangkitkan dan yang diubahkan dalam sekejap untuk berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua dikatakan roh yang memberi hidup atau hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab melalui hukum roh kehidupan dan melalui satu dinamika, maka Bapak Ibu kembali memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam Kristus Bapak Ibu menikmati yang namanya kemerdekaan. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk itulah sesungguhnya tujuan Tuhan datang ke dunia. Kenapa? Karena dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Bapa? Percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 mengatakan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Firman Tuhan katakan apa? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Bapak Ibu? Supaya kamu percaya kepada anak. Dan percaya kepada anak itu artinya apa? Artinya percaya kepada apa yang dikatakan anak. Dan anak berkata apa Bapak Ibu? Yesus berkata apa Bapak Ibu? Yesus berkata, lepaskan dirimu dari segala sesuatu, supaya kamu memiliki harta di surga. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sehebat apapun, sekuat apapun, seniat apapun, seberusaha apapun kita untuk taat secara agamawi, Bapak Ibu tidak mungkin, dan itu bukan menjadi jaminan untuk Bapak Ibu memiliki kerajaan surga.
Kalau kita tidak memiliki kebenaran yang hakiki, kita akan kehilangan arah di tengah-tengah perjalanan rohani kita. Karena ada konflik di dalam jiwa. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada kodrat dosa di dalam daging yang membangkitkan rupa-rupa keinginan, yang menipu dan membinasakan Bapak Ibu Saudara saya. Betul? Dan kita sering mengalaminya, betul? Dan itu bukan cerita asing lagi buat kita. Dan itu adalah hal-hal yang sering kita temui. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya telah menemukan satu kebenaran. Bahwa ketika Kristus datang, sesungguhnya dia masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Dia masuk ke dalam roh. Ke dalam roh batin Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan roh Kristus itu kembali menghidupkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kembali menciptakan hubungan di dalam persekutuan yang intim dengan Bapa. Kenapa Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami yang di surga? Dan itu bukan statement, itu bukan rules, itu atau hukum. Itu adalah perkataan Kristus yang hidup. Itu adalah sesuatu yang hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara saya berkata Bapa kami yang di surga, dan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mengatakannya, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan dia adalah Bapa kami di dalam surga? Belum tentu juga, bukan? Karena itu tergantung dengan suasana, dengan keadaan batin kita. Dan itu tergantung bagaimana roh kita bersaksi. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 15 tadi. Roh itu, Roh Kudus, apakah bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak Allah? Apakah betul roh itu, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang yang mau dididik dan digiring untuk kembali berperilaku terbiasa seperti dengan Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu, fokus dan orientasinya berbeda. Dan ini menarik Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus berkata, kita ada di dalam apa Bapak Ibu? Kita ada di dalam tubuh yang fana, yang sementara. Jadi caranya bagaimana Pak? Caranya untuk memulainya adalah milikilah harta di surga. Pindahkanlah hatimu ke kerajaan surga. Seperti Abraham, dia melabuhkan hatinya ke tanah air surga. Dan itulah kemenangan-kemenangan dari setiap proses hukum roh yang menghidupkan. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.